Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Dai Maftuh akan menjawab ujian akhir semester makul orientalis. Adapun soalan nomor 1 yakni mengenai fase-fase perkembangan orientalis. Di sini ada beberapa fase. Yang pertama yakni misionaris dan anti-Islam. Pada fase ini dimulai pada abad ke-16 Masehi. Kemudian gerakan ini merupakan reaksi terhadap substansi ajaran Islam yang sejak dini telah membeberkan kerancuan terhadap agama tersebut. Kemudian adapun fase yang kedua yakni pada abad ke-17 sampai 18 Masehi. Fase ini terjadi bersamaan dengan modernisasi Barat, yang mana Barat kala itu berkepentingan menimba ilmu seperti Islam bisa menjadi peradaban yang handal selama 7 abad. Kemudian fase yang ketiga yakni pada abad ke-20 Masehi. Fase ini bersamaan dengan era kolonialisme Barat, yakni ke negara-negara Islam dan bidang politik, militer, dan ekonomi. Kemudian mengenai fase oksidentalisme. Fase ini mulai saat lahirnya peradaban timur yang diwakili oleh tradisi Islam selama 14 abad. Setelah dari sumber oksidentalisme ini melalui hubungan antara Islam dan Yunani. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama menerjemahkan bukti-bukti atau menerjemahkan buku-buku. Kemudian yang kedua menerjemahkan kontekstual. Kemudian yang ketiga menjelaskan dan menguraikan. Kemudian yang keempat mengkritik karya-karya yang ada. Adapun soal nomor 2 mengenai mengapa Barat perlu memahami Islam. Karena Islam di sini merupakan sebuah agama atau sebuah ajaran yang memutarbalikkan fakta kebenaran yang diyakini atau dibawa oleh Yesus Kristus, seperti Islam merupakan ajaran atau agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian Islam lebih mementingkan hawa nafsu. Kemudian Islam lebih mengemukakan dalil-dalil serta fakta-fakta yang ada. Namun demikian para orientalis atau Barat lebih menggunakan akal rasional untuk kepentingan mereka. Adapun soal nomor 3 yakni berkenaan dengan framework studi orientalis dalam memahami Islam. Di sini secara sederhana berkenaan dengan framework studi orientalis dalam memahami Islam ialah mungkin dilihat dari keyakinan atau kajian ulama tentang tentang Islam
tentunya dengan penuh keimanan serta dalil-dalil yang telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Namun sebaliknya para orientalis memahaminya tidak demikian, tidak dengan keimanan. Jadi para orientalis ini tidak akan mencapai target lebih dari sekedar mengumpulkan fakta-fakta empiris rasional dan memahami sesuai dengan cara pandang mereka yang sekuler. Selanjutnya nomor 4, adapun pendekatan dan metodologi orientalis tentang teologi Islam dan Al-Quran. Di sini para orientalis itu menggunakan kritik Bible. Jadi mereka mengklaim bahwasanya atau mereka mengklaim metode Bible ini sebagai sebuah metode ilmiah dan ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran sebenarnya telah mengalami penyimpangan. Dengan begitu mereka bisa mengobok-obok keimanan kaum muslim yang selama ini telah meyakini Al-Quran sebagai firman Allah. Adapun soalan yang terakhir berkenaan dengan perkembangan metodologi studi orientalisme dan oksidentalisme. Di sini salah satu contoh konkret mengenai hal tersebut, salah satunya yakni perkembangan orientalis terjadi karena adanya karya-karya monumental para ulama Islam terdahulu yang lahir dan peradaban dunia Islam menjadi urusan bagi generasi Islam sekarang atau generasi saat ini.